Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi hati pikiran kita semua dan tetap bersukacita dalam menjalani hidup karunia Tuhan sampai pada saat ini. Melalui program Roti Hidup, kita akan bersama-sama kembali mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami bersyukur pada saat ini. Engkaulah gembala kami yang baik, yang tetap setia memelihara kami dari hari ke hari sampai pada saat ini. Bahkan pemeliharaan Tuhan tidak berkesudahan atas kami. Kami kembali akan mendengarkan sabdamu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Ampunkanlah dosa kami, dan dengarkanlah permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 merupakan firman Tuhan yang menjadi favorit banyak orang. Dan saya pun yakin bahwa kita semua bersukacita akan firman Tuhan hari ini, terlebih dalam masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19. Pemazmur menggambarkan hubungan dirinya dengan Tuhan bagaikan domba yang dipelihara oleh gembala yang baik. Gembala yang baik bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan domba-dombanya. Dia menyediakan kebutuhan untuk makanan yang hijau segar dan air yang menyejukkan. Dia menyertai mereka saat perjalanan sulit dan melindungi mereka atas musuh-musuh yang ganas. Pemazmur juga menggambarkan Tuhan sebagai tuan rumah yang menerimanya sebagai tamu kehormatan. Dia melindungi tamu itu dengan kehormatan dan mengurapinya dengan wewangian atau dengan minyak. Jaminan kebajikan dan kemurahan meneduhkan si pemazmur sehingga ia bertekad untuk hanya mengandalkan Tuhan seumur hidupnya. Saudara-saudara, sungguh ini adalah suatu gambaran yang menyejukkan bagi setiap orang yang berada di tengah-tengah dunia dalam berbagai kesulitan dan terlebih dalam masa-masa seperti sekarang ini. Manakala kita berharap bahwa di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat atau sebagai bangsa, tentu seperti sekarang ini banyak orang berharap bahwa kita akan mendapatkan keadilan di tengah-tengah masa yang sulit. Berharap kepada pemerintah, berharap kepada para pemimpin kita. Tetapi kita juga tahu bahwa tak jarang banyak orang yang kecewa. Banyak orang yang tidak mendapatkan keadilan. Oleh karena banyaknya oknum-oknum atau pribadi-pribadi yang bertindak tidak adil atau menyelewengkan semua yang menjadi hak-hak dari orang yang seharusnya membutuhkan. Lalu kalau demikian saudara-saudara, kemana kita berseru? Kemana kita berharap? Kita tahu bahwa upaya pemerintah kita saat ini cukup luar biasa untuk menolong, untuk
menjaga dan merasa bertanggung jawab terhadap seluruh lapisan masyarakat. Tapi kita tahu juga bahwa pemerintah adalah manusia yang juga terbatas dalam mengayomi kita. Dan dalam kondisi yang sedemikian, kita diingatkan akan firman Tuhan saat ini, bahwa gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah gembala yang sempurna. Tak ada satu pemimpin pun, pemimpin agama atau pemimpin pemerintahan di dunia ini yang sempurna. Tetapi syukur kepada Allah bahwa kita mempunyai gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, gembala yang sempurna. Ia berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Tiada pemeliharaan dan kepastian hidup yang sejati di luar gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka tetaplah percaya dan berharap kepadanya. Sama seperti pemazmur, seumur hidupnya ia bersama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkaulah gembala kami yang agung, gembala kami yang baik, yang mengerti setiap hal yang kami hadapi, dan selalu siap menolong kami, bahkan meluputkan kami dari segala mara bahaya, bahkan bahaya maut sekalipun. Engkau sendiri sudah menyelamatkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Sekalipun terkadang kesulitan menghimpit kehidupan kami, tetapi kiranya kami tidak kehilangan pengharapan. Kami terus merasakan kehadiran Tuhan menyertai kami, sehingga kami tidak putus asa. Kami juga berdoa, ya Tuhan, tolonglah kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, bahkan dunia saat ini, yang terus bergumul oleh karena pandemi. Tuhan tahu bahwa banyak hal yang sulit untuk kami jalani, tetapi dengan pertolongan-Mu dan dengan kekuatan kuasa-Mu, kiranya kami terus dimampukan, dituntun oleh tangan Tuhan, sampai pada saatnya nanti kami semua dapat melewati pandemi ini dengan selamat, dengan berkemenangan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh karena virus ini, baik yang sedang menjalani karantina mandiri, yang menjalani perawatan oleh karena COVID, begitu juga ya Tuhan yang menderita oleh karena sakit penyakit. Tuhan, kasihanilah mereka. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau pula memberkati saudara-saudara kami yang sementara berjuang untuk kehidupan ekonomi rumah tangga mereka, baik melalui pekerjaan maupun usaha-usaha yang lain. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan penghiburan bagi saudara kami yang bergumul, Bapak Daud Dedi, oleh karena meninggalnya seorang saudara di Makassar. Yang sakit Bapak Peter Rompon, Bapak Dera Mantong, dan yang lain-lain. Kami mohon Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan